Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan bahas terkait MSDA, yaitu manajemen sumber daya air. Air merupakan suatu zat yang istimewa. Air ini bisa tampil dalam 3 wujud, yaitu dalam bentuk cair, padat, dalam bentuk es, kemudian gas dalam bentuk uap. Untuk wilayahnya, air ini 3/4 ada di permukaan bumi yang tersimpan dalam laut, danau, sungai, rawa, sawah, got, embung, bendungan, ataupun nama-nama lainnya. Ini ada beberapa air dalam fase siklus hidrologi yang beda-beda. Misal dari air di daratan, danau air tawar, ini untuk persentasenya berbeda, kemudian kilometer perseginya juga berbeda. Untuk klasifikasi air secara umum, ini ada berdasarkan tempat. Jadi ada air di udara, air permukaan, dan air tanah. Air di udara dalam bentuk fisiknya yaitu gas. Untuk rasanya pasti rasa tawar, nggak mungkin rasa asin. Kemudian ada air permukaan. Air permukaan ini bisa dibedakan dalam bentuk fisik yaitu padat dan cair. Untuk rasa bisa asin ataupun tawar. Sedangkan di air tanah ini sudah jelas pasti ini rasanya rasa tawar, nggak mungkin rasa asin. Untuk bentuk fisiknya untuk air tanah yaitu pasti cair. Lanjut, ini ada sirkulasi air yang terjadi dari laut ke awan. Jadi bukan dari awan ke laut. Air laut ini menguap ke atmosfer karena adanya panas dari sinar matahari. Kemudian uap air ini naik ke laut dan berkumpul di udara membentuk awan. Awan yang tidak mampu menahan beban air ini akan mengalami presipitasi dan terjadilah hujan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan mengalir melalui sungai atau meresap ke tanah, lalu akhirnya kembali ke laut. Apa sih peranan air bagi kehidupan? Air ini sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia. Air juga mempunyai potensi yang sangat besar jika air ini tercemar dan bisa menularkan atau mentransmisikan berbagai macam penyakit. Di negara maju mungkin penyakit yang kaitannya dengan air ini sangat jarang karena memang kebutuhan air mereka sudah tersedia, air bersihnya sudah tersedia, efisien, sehingga penyakit-penyakit yang kaitannya dengan air ini sudah sangat jarang. Kemudian pengelolaan air limbahnya pun mereka sudah baik, berbeda dengan negara yang masih berkembang. Kemudian air ini merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara karena 3/4 dalam anggota tubuh manusia ini terdiri dari air. Jadi manusia ini tidak bisa bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa air minum. Ketika kita berpuasa saja dalam beberapa jam ini kita sudah membutuhkan air minum. Ada beberapa fungsi air bagi manusia, yaitu tergantung dari kebutuhan manusia terhadap air yang macam-macam. Misalnya ada mandi, mencuci, memasak, dan air minum. Tapi yang paling penting adalah untuk air minum, karena tadi air minum itu kita butuhkan untuk dalam tubuh, karena sepertiga dalam tubuh yaitu air minum. Kemudian untuk memasak juga, untuk air minum mungkin kita sekarang bisa beli air minum dalam kemasan. Kemudian air untuk memasak ini pun sama pentingnya. Baru kemudian untuk mencuci dan mandi dan yang lainnya. Di dalam tubuh, air juga berfungsi sebagai pelarut zat-zat padat seperti mineral, vitamin, dan lain-lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Air ini berfungsi untuk membawa oksigen, elemen penting, hormon, dan zat kimia ke seluruh tubuh, serta membawa racun dan zat buangan keluar dari sel-sel tubuh melalui urin, keringat, ataupun dari nafas. Karena tadi, jadi cara mengeluarkan racun yaitu memang dari tubuh. Jadi dari tubuh pun kita tetap harus ada kandungan airnya. Untuk sumber-sumber air yaitu bisa didapatkan dari air hujan, air permukaan, air sungai, air danau, air tanah, ataupun air dari mata air. Ada beberapa syarat-syarat untuk sumber mata air yang bisa digunakan sebagai air bersih. Yang pertama yaitu jernih. Jernih artinya tidak keruh, kemudian tidak berwarna, yang warnanya ini harus bening. Kemudian tidak berasa. Tidak berasa ini bisa dirasakan oleh lidah, apakah rasanya asam, manis, pahit, atau asin. Kemudian tidak berbau. Tidak berbau ini bisa dicium dari jauh maupun dari dekat. Teman-teman bisa coba ketika mau minum airnya apakah bau, atau mau wudhu kira-kira airnya bau atau enggak. Kemudian ada temperaturnya, ini harus normal dan tidak mengandung zat padatan, baik itu logam berat ataupun pasir, endapan pasir, residu pestisida, dan yang lainnya. Ini ada 2 regulasi. Yang pertama yaitu dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907 tahun 2002. Kemudian ada regulasi lainnya yaitu terkait
persyaratan kualitas air minum yang dikeluarkan oleh Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 tahun 2010. Silakan teman-teman cari persamaan atau perbedaan yang ada dalam dua regulasi ini. Lanjut, ini ada definisi air minum berdasarkan Permenkes nomor 492 tahun 2010. Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisik. Persyaratan fisiknya tadi keruh, temperatur normal, warnanya bening, tidak berasa, tidak berwarna, dan yang lainnya. Kemudian ada mikrobiologis. Mikrobiologis ini tidak boleh adanya bakteri E. coli maupun coliform. Jadi kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 0. Lebih dari 0 maka ini ada indikasi kesehatan lainnya. Kemudian ada kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib maupun parameter tambahan. Nanti akan ada di lampiran di regulasi tadi terkait parameter wajib, yaitu persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum, baik dari PDAM, Depot ataupun dari AMDK air minum dalam kemasan. Lanjut, air ini bisa dikatakan sebagai air bersih apabila memenuhi 4 syarat, yaitu syarat fisik, kimia, biologis, dan radioaktif. Ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907 tahun 2002. Yang pertama tadi ada syarat fisik, tidak boleh bau, tidak berwarna, tidak berasa, dan harus jernih, tidak juga keruh. Kemudian untuk syarat kimianya, ini tidak terdapat bahan kimia seperti adanya arsen, besi, fluorida, klorida, kadar merkuri, dan yang lain. Syarat biologis yaitu ditentukan dengan adanya mikroorganisme patogen maupun non-patogen seperti bakteri, virus, protozoa. Nah, mikroorganisme misalnya E. coli ini digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apakah air tersebut telah terkontaminasi oleh bahan buangan atau yang lainnya. Kemudian ada syarat radioaktif. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, di sini dijelaskan ada parameter wajib dan parameter tambahan. Untuk parameter wajib ini ada 2 klasifikasi, yaitu parameter langsung yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya tadi mikrobiologi yang kaitannya dengan E. coli dan coliform, karena memang kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 0. Kemudian ada kimia anorganik. Untuk parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan yaitu fisik. Fisik misalnya tadi tidak berwarna, tidak berasa, kemudian warnanya bening, temperatur normal, dan yang lainnya. Kemudian ada parameter tambahan yaitu terkait kimiawi dan radioaktivitas. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa baca yang ada di lampiran baik Permenkes tahun 2010 ataupun Kemenkes yang tahun 2002. Mungkin cukup pemaparan materi hari ini. Sebelumnya juga sudah dijelaskan di kelas ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.